الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا وسيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله الصادق الأمين، وعلى آله الطيبين وأزواجه المطهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تجمعنا في مستقر رحمتك ودار كرامتك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وهدى وتقا وصلاحا يا رب العالمين. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا من تأويل كتابك وشروح حديث نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, hadirin sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Azza wa Jal, pada malam hari ini, pada kesempatan hari ini, atau malam hari ini kita diberikan taufik dan kemudahan oleh Allah Azza wa Jal untuk bertemu dalam majlis ta'lim, yang mana kita berharap dari majlis ta'lim ini semoga Allah Azza wa Jal menuliskan setiap langkah kita dan meninggikan setiap langkah kita menjadi seorang yang beriman kepada Allah Azza wa Jal. Begitu pula diberikan ilmu yang bermanfaat. Dengan ditambahkannya ilmu, maka menghasilkan ilmu yang bermanfaat dengan mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan amalan. Sebagaimana sudah diumumkan bahwasanya kajian malam hari ini adalah tentang istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sehingga di sini yang akan kita simak bersama adalah suatu fakta sejarah atau kisah-kisah atau biografi. Kita mengenal istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari yang pertama sampai yang terakhir insyaallah pada malam hari ini. Dan apa yang dikisahkan di sini saya banyak mengambil dari kitab yang ada di hadapan saya ini. Judulnya kitab Al-Lu'lu' Al-Maknun. Judulnya kitab Al-Lu'lu' Al-Maknun fi Siratin Nabiyyil Ma'mun. Ini kitab diterbitkan dalam 4 jilid. Penulisannya selama 15 tahun. Jadi penulisan kitab ini selama 15 tahun tentang sejarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari mulai beliau lahir sampai beliau wafat. Kitabnya 4 jilid, dikaryakan dalam waktu 15 tahun karena ia mengumpulkan dari kitab-kitab induk, dari kitab-kitab hadis, begitu pula kitab-kitab sejarah yang ada. Maka dari kitab inilah saya mengambil faidah ataupun kisah-kisah yang beliau sebutkan, dan saya rasa kitab ini termasuk kitab yang sangat penting menjadi rujukan dalam mengisahkan sejarah-sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, peperangannya, kehidupannya sampai beliau wafat. Yang kita akan kisahkan pada kesempatan malam hari ini adalah tentang istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita perlu mengenal bahwasanya istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai ibunda kita atau ibundanya orang-orang beriman. Wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istrinya adalah ibunda-ibunda mereka. Makanya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, istri-istri Rasulullah yang tersisa itu tidak boleh dinikahi siapapun. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka istri-istri Rasulullah yang tersisa itu tidak boleh dinikahi oleh siapapun.
Kenapa? Karena istri-istri Rasulullah itu selayaknya ibundanya orang-orang yang beriman, sehingga seorang tidak boleh atau diharamkan menikahi dengan ibunya, Maka sehingga istri-istri Rasulullah SAW yang hidup mungkin puluhan tahun setelah Rasulullah wafat pun tidak ada satupun orang yang menikahinya. Bahkan nanti kita akan mengenal ada sebagian istri Rasulullah yang ditinggalkan Rasulullah dan usianya masih sangat muda. Seperti Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, usianya masih 18 tahun. Masih 18 tahun. Padahal beliau radhiyallahu anha wafat usianya di atas 50 tahun. Sehingga perhatikan cukup lama beliau menjadi seorang wanita janda. Tapi karena Allah Azza wa Jalla haramkan wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istri Rasulullah sebagai ibunda-ibunda mereka, maka tidak boleh siapapun dari kalangan sahabat menikahi istri-istri Rasulullah. Dan ini pula ada isyarat, karena seluruh istri Rasulullah yang di dunia, yang tidak terjadi perceraian di dunia, maka itu pula akan menjadi istri Rasulullah di akhirat. Semua istri Rasulullah yang ada di dunia, jazakallah khair, seluruh istri Rasulullah yang ada di dunia itu pula akan menjadi istri Rasulullah di akhirat, yang jumlahnya kita nanti akan sebutkan. Dan ini ada isyarat, pelajaran, apabila seorang suami istri ingin kembali dipertemukan di akhirat, maka setelah meninggal salah satu di antara keduanya, apabila ingin kembali dipertemukan di akhirat, maka jangan menikah lagi. Kalau dia seorang istri, maka itu yang diriwayatkan Hudzaifah bin Yaman ketika beliau akan meninggal. Beliau berpesan kepada istrinya, jikalau engkau ingin menemuiku di surga, maka janganlah menikah setelahku. Maka dari ini ada isyarat pula bahwasanya istri-istri Rasulullah hanyalah milik Rasulullah di dunia, begitu pula di akhirat. Sehingga tidak ada yang menikahi istri Rasulullah setelah Rasulullah SAW wafat. Kita mengenal pula bahwasanya istri Rasulullah SAW jumlahnya 11. Istri Rasulullah SAW jumlahnya 11. Di antara 11 ini ada 2 yang wafat di zaman Rasulullah, artinya Rasulullah masih hidup. Dan sisanya yang jumlahnya 9 wafat setelah Rasulullah wafat. Jadi 11 istri Rasulullah tadi, 2 di antaranya wafat di saat Rasulullah masih hidup, dan 9 yang lainnya wafat setelah Rasulullah SAW wafat. Dan kita mengenal istri pertama Rasulullah SAW adalah Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, yang kunyahnya Ummul Qasim. Karena Al-Qasim anaknya Rasulullah, yang dilahirkan oleh ibunda Khadijah adalah anak yang pertama. Anak pertamanya Khadijah dari pernikahan dengan Rasulullah itu namanya Al-Qasim. Anak pertamanya Rasulullah SAW dengan ibunda Khadijah namanya Al-Qasim. Sehingga Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha mengkunyahkan dirinya namanya Ummul Qasim, atau namanya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Ringkas saja, karena kita akan mengisahkan 11, maka sangat susah untuk mendetail satu persatu. Mungkin satu istri pun bisa membuat satu kajian. Saya kemarin dikirimin suatu kabar, ada satu buku yang tercetak tentang Fatimah, anaknya, putrinya Rasulullah. Satu buku membahas tentang putrinya Rasulullah, Fatimah saja. Jumlahnya entah 5 atau 6 jilid. Itu hanya untuk menceritakan satu putrinya Rasulullah, yaitu Fatimah radhiyallahu anha. Ini istrinya Rasulullah. Kalau dikisahkan satu persatu mencari mendetail, maka satu kajian, 2 kajian tidak cukup. Terlebih lagi istri-istri yang sangat memiliki banyak kisah bersama Rasulullah. Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha kita kenal sebagai seorang wanita saudagar kaya raya. Dan pertemuan pertama dengan Rasulullah karena Rasulullah SAW sebagai pekerja, dan ibunda Khadijah radhiyallahu anha sebagai saudagar kaya raya. Mudahnya sekarang pemodalnya, sedangkan Rasulullah SAW yang bekerja di bawahnya.
Waktu itu ibunda Khadijah radhiyallahu anha dalam keadaan janda, sehingga ketika ia mengirimkan hartanya untuk dibelanjakan di Syam, dan ini rihlahnya Rasulullah SAW yang kedua ke negeri Syam setelah rihlah yang pertama bersama Abu Talib di usia mudanya, karena Rasulullah SAW itu perjalanan ke negeri Syam dikatakan 3 atau 4 kali. Yang pertama bersama Abu Talib ketika usia muda, kemudian ketika membawa dagangannya atau hartanya Khadijah di usia yang cukup muda juga, kemudian setelahnya ketika peperangan yang disebut dengan Ghazwat Tabuk, peperangan di akhir hayat Rasulullah, itu di penghujung kota Syam atau di negeri Syam. Maka Rasulullah SAW membawa hartanya Khadijah untuk dibelanjakan, dan Allah Azza wa Jalla berikan keberkahan pada barang dagangan itu. Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha melihat ada keberkahan, ada seorang yang cukup amanah, cukup terpercaya. Dari perjalanan itu dikisahkan seorang budaknya Khadijah bernama Maisarah, budak laki-lakinya Khadijah bernama Maisarah, menceritakan tentang bagaimana Rasulullah itu seorang amanah, banyak keberkahan, banyak yang menakjubkan dari kisah-kisah perjalanan bersamanya. Maka kemudian Khadijah radhiyallahu anha memiliki keinginan untuk menikahi Rasulullah. Dan Rasulullah SAW pada waktu itu masih usianya cukup muda. Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha sudah menjanda 2 kali. Pada waktu itu Khadijah binti Khuwailid sudah menjanda 2 kali. Suaminya yang pertama namanya Atiq bin Aid atau Atiq bin Aid. Atiq bin Aid ini suami pertamanya. Terlahir darinya 2 putra, Abdullah, begitu juga Hind, seorang putri. Di satu Abdullah, satu putri namanya Hind. Kemudian setelah menjanda menikahlah dengan suami yang kedua yang namanya Abu Halah. Yang namanya Abu Halah. Dan dari Abu Halah ini terlahir 3 putra dan putri. Yang pertama adalah Halah, kemudian pula Hind, seorang putra, begitu pula seorang putri yang bernama Zainab. Jadi Rasulullah SAW sebelum menikah dengan Khadijah, Khadijah sudah memiliki 5 anak dari suaminya yang sebelumnya, 2 orang. Yang satu namanya Atiq bin Aid, yang kedua Abu Halah. Maka Khadijah tentunya seorang wanita janda memiliki keinginan untuk menikah dengan Rasulullah. Akhirnya Khadijah lah mendatangi sahabat yang bernama Nafisah. Baik, Nafisah binti Munayyah. Nafisah binti Munayyah ini sahabat dekatnya Khadijah. Maka Khadijah mengutarakan perasaannya kepada Nafisah ini untuk agar berbicara dengan Rasulullah. Sehingga Nafisah ini datang kepada Rasulullah SAW. Ini singkat kisahnya. Nafisah ini datang kepada Rasulullah dan bertanya, "Ya Muhammad, tidakkah engkau ingin menikah?" Pertanyaan, "Tidakkah engkau ingin menikah?" Lalu kemudian kata Rasulullah, "Aku tidak memiliki apa-apa." Karena waktu itu Rasulullah SAW bekerja saja sebagai Khadijah sebagai pekerja. "Aku tidak memiliki apa-apa." Lalu kemudian kata Nafisah, "Kalau seandainya engkau dicukupkan, apakah engkau akan menerima?" Kalau engkau dicukupkan, artinya sudah enggak usah mikir apa-apa, yang penting menikah saja. Lalu kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Kalau seandainya aku dicukupkan, tentu aku akan menikah. Tapi dengan siapa? Dengan siapa aku menikah?" Lalu kemudian Nafisah ini mengatakan, "Bagaimana kalau engkau menikah dengan seorang wanita yang terkenal dengan kecantikannya, memiliki harta dan memiliki kedudukan?" Lalu kemudian Rasulullah bertanya, "Siapa itu?" Maka Nafisah mengatakan, "Sahabatku yang bernama Khadijah binti Khuwailid." Khadijah binti Khuwailid. Maka kemudian Rasulullah SAW setuju. Rasulullah SAW setuju. Dan akhirnya Nafisah ini mengabarkannya kepada Khadijah. Kemudian Khadijah menentukan waktu yang tepat untuk adanya lamaran. Akhirnya Rasulullah SAW mengabarkan kepada paman-pamannya, termasuk Hamzah, termasuk Abu Talib pada waktu itu, untuk melamar Khadijah. Akhirnya kemudian datanglah melamar Khadijah. Dan pada waktu itu ayahnya Khadijah sudah meninggal, sehingga yang tersisa adalah pamannya. Sehingga yang menjadi walinya Khadijah pada waktu itu pamannya.
Maka Rasulullah SAW melamar, dan perwakilannya pada waktu itulah paman-pamannya Abu Talib, kemudian Hamzah, yang berbicara di situ untuk melamarkan keponakan mereka, yaitu Muhammad ibnu Abdullah. Muhammad ibnu Abdullah alaihi afdhalus salati wa atammus salam. Lalu kemudian terjadilah pernikahan ini, dan pada waktu itu usia Rasulullah SAW 25 tahun. Waktu itu usia Rasulullah SAW 25 tahun. Sedangkan berapa usia Khadijah? Sering ditanyakan berapa usia Khadijah pada waktu itu. Yang masyhur atau yang terkenal di buku-buku sejarah adalah 40 tahun. Walaupun ada sebagian orang mengatakan usia Khadijah pada waktu itu 27 tahun. Tapi yang disebutkan dalam buku-buku sejarah, begitu yang disebutkan di sini dalam kitab ini, adalah usia beliau radhiyallahu anha pada waktu itu 40 tahun. Ya, 40 tahun. Artinya beliau radhiyallahu anha lebih tua. Berapa tahun? Lebih tua 15 tahun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sesuatu, ini mungkin sesuatu yang tidak biasa, kebudayaan kita yang berbeda dengan kebudayaan orang Arab. Sehingga pada waktu itu Rasulullah SAW menikahi Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Bahkan Rasulullah SAW sangat mencintainya. Makanya Rasulullah setelah beliau wafat, Rasulullah mengatakan, inni ruziqtu hubbaha. Aku diberikan anugerah untuk mencintainya. Padahal usia yang sangat terpaut, sangat jauh. Rasulullah di usia 25, kemudian beliau radhiyallahu anha usianya 40 tahun. Tapi di sini ada hikmah yang sangat luar biasa, karena Rasulullah SAW pada waktu itu usianya cukup muda, dan ia harus menghadapi tantangan berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla di usia yang 40 tahun ketika Allah Azza wa Jalla mengutusnya sebagai nabi. Di sini ada seorang wanita yang mendampinginya yang usianya lebih tua, sehingga mungkin kebijakan-kebijakan, pertimbangan-pertimbangan itu sangat matang ketika ia berdiskusikan dengan sang istri. Maka kemudian setelah Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah, di sini Rasulullah SAW mengadakan walimah. Dikatakan Rasulullah menyembelih 1 unta atau 2 unta untuk walimah bersama pernikahan dengan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Pernikahan yang cukup panjang ini, Rasulullah SAW bersama Ibunda Khadijah selama 25 tahun. Rasulullah SAW bersama Ibunda Khadijah selama 25 tahun. Selama 25 tahun Rasulullah SAW bersama Ibunda Khadijah. Dan disinilah Rasulullah SAW dikaruniai putra putri. Yang pertama tadi Al-Qasim, kemudian Zainab, kemudian Ruqayyah, kemudian Ummu Kulthum, kemudian Fatimah, dan yang terakhir Abdullah. Maka kalau kita lihat putranya atau putra putrinya Khadijah dari Rasulullah atau dari yang lain itu jumlahnya 11. Tapi yang dari Rasulullah SAW jumlahnya ada berapa tadi? Ada 6. Yang pertama Al-Qasim laki-laki, kemudian Zainab perempuan yang dinikahi oleh Abu Al-As ibn Rabi', yang memiliki putri nanti namanya Umamah, yang pernah digendong Rasulullah ketika salatnya Rasulullah. Kemudian pula setelah Zainab ada Ruqayyah. Ruqayyah ini adalah istrinya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu radhiyallahu anha. Kemudian pula ada Ummu Kulthum, ini juga istrinya Utsman bin Affan setelah meninggal sang kakak yaitu Ruqayyah. Kemudian putri yang terakhir adalah Fatimah. Fatimah adalah istrinya Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang terakhir adalah Abdullah. Yang terakhir ada Abdullah. Di sana sebagian menyebutkan ada putra Rasulullah yang lain yang namanya At-Tahir dan At-Tayyib. Tapi pendapat yang kuat bahwasanya At-Tahir dan At-Tayyib ini adalah julukan bagi putranya yang bernama Abdullah. Karena Abdullah ini dilahirkan di masa Islam. Berbeda dengan putra-putri Rasulullah, semuanya dilahirkan sebelum Islam. Putra-putri Rasulullah SAW dilahirkan sebelum Rasulullah SAW diutus sebagai nabi. Kecuali yang terakhir yaitu Abdullah dilahirkan setelah keislaman, setelah Rasulullah SAW diutus. Makanya disebut Abdullah dan dipanggil dengan At-Tahir atau At-Tayyib. Dan disinilah
Rasulullah SAW sangat nampak sekali balas budinya dan balas jasanya kepada ibunda Khadijah, sehingga Rasulullah SAW yang menghadapi rintangan dakwah pada awal-awal dakwah Islam pada waktu itu sangat membutuhkan seorang wanita yang tangguh dan pula memiliki harta, sehingga Rasulullah SAW akan fokus untuk mendakwahkan agama ini dan tidak banyak beban. Makanya tadi di awal perbincangan Rasulullah dengan Nafisah tadi, Rasulullah mengatakan, aku tidak memiliki apa-apa. Maka Nafisah mengatakan, kalau seandainya itu sudah dicukupkan untuk dirimu, apa engkau menerimanya? Maka dikatakan, saya menerimanya. Maka Rasulullah SAW sangat berbalas jasa kepada Khadijah radhiyallahu anha, sampai rumah yang dihuni Rasulullah bersama Khadijah adalah rumahnya Khadijah. Sampai rumah yang dihuni Rasulullah SAW adalah rumahnya Khadijah, yang kemudian hari Rasulullah SAW dan putri-putrinya wariskan ini, diwarisi dari sang ibunda yaitu Khadijah. Kemudian ketika Rasulullah SAW hijrah, diambil rumah ini oleh Aqil ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu, dirampas rumah ini. Dirampas rumah ini padahal itu adalah warisannya Khadijah radhiyallahu anha. Maka sehingga kenangan bersama Khadijah radhiyallahu anha ini sangatlah lama, karena Rasulullah paling lama bersama Khadijah. Tidak ada istri yang paling lama bersama Rasulullah melainkan Khadijah, sebelum Islam dan setelah Islam, karena 25 tahun. Sedangkan nanti istri-istri yang lain di bawah itu semua, 9 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 7 tahun, semuanya di bawah itu semua. Sehingga Rasulullah SAW sangat terkesan sekali dengan ibunda Khadijah, sampai-sampai terkadang Rasulullah SAW ketika mendengar saudaranya Khadijah atau mendengar putrinya Khadijah, Rasulullah SAW teringat dengan sang istri ini. Bahkan jangankan melihat putrinya atau saudaranya atau mendengarkannya, ketika Rasulullah SAW pun melihat perhiasannya Khadijah yang digunakan oleh Zainab, dijadikan tebusan untuk menebus suaminya ketika peperangan Badar, Rasulullah SAW menangis. Rasulullah SAW menangis mengingat sang istri, menunjukkan ibunda Khadijah radhiyallahu anha ini sangat terkesan sekali bagi Rasulullah SAW. Makanya ketika suatu saat ibunda Aisyah radhiyallahu anha cemburu karena sering Rasulullah SAW menyebutkan Khadijah itu, maka ibunda Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, dia seorang wanita yang sudah berlalu zamannya, dan Allah Azza wa Jalla sudah menggantikan orang-orang yang lebih baik daripada itu. Kata Rasulullah, demi Allah, Allah tidak menggantikan orang-orang yang lebih baik daripada dirinya. Khadijah adalah seorang wanita satu-satunya yang beriman kepadaku di saat manusia mendustakanku. Khadijah adalah satu-satunya wanita yang memberikan hartanya di saat manusia tidak memberikan hartanya untuk berdakwah. Sehingga Khadijah radhiyallahu anha sangat dibanggakan. Termasuk kenapa Khadijah dibanggakan? Karena seluruh putranya Rasulullah dari Khadijah, melainkan satu orang yang bernama Ibrahim. Karena Ibrahim anaknya Rasulullah SAW itu dari Maria Al-Qibtiyah, dan Maria Al-Qibtiyah ini bukan istri Rasulullah, melainkan budak wanitanya Rasulullah. Budak wanitanya Rasulullah yang digauli Rasulullah, kemudian melahirkan seorang putra yang bernama Ibrahim. Maka perjalanan Rasulullah SAW yang cukup lama bersama ibunda Khadijah ini sangat membekas dalam kehidupan Rasulullah. Begitu juga kepada anak-anaknya. Dan dikatakan seluruh anak-anak Khadijah ini masuk Islam. Seluruh anak-anak Khadijah ini masuk Islam, termasuk putra-putrinya Rasulullah SAW. Termasuk putra-putri Rasulullah SAW. Ya, walaupun rata-rata putra Rasulullah itu wafat di usia sangat masih kecil. Ya, usianya sangat kecil, berbeda dengan putri-putrinya. Putri-putrinya meninggal di usia dewasa, sudah menikah semua. Kecuali satu orang yang bernama Fatimah, ini meninggal setelah Rasulullah. Putri-putri Rasulullah itu meninggal sebelum Rasulullah, kecuali Fatimah meninggal setelah Rasulullah SAW 6 bulan. Setelah Rasulullah SAW 6 bulan. Kemudian Khadijah radhiyallahu anha ini diwafatkan Allah Azza wa Jal setelah 25 tahun bersama Rasulullah. Setelah 25 tahun bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti usianya tadi menikah 40 tahun. 25 berarti usianya 65 tahun. Baik, 65 tahun, dan usianya Rasulullah waktu itu 50 tahun. Kan begitu.
Maka Ibunda Khadijah radhiyallahu anha wafat dikatakan setelah wafatnya Abu Talib. Ibunda Khadijah itu wafat setelah wafatnya sang paman Abu Talib. Maka sebagian ahli sejarah mengatakan bahwasanya pada tahun itu disebut tahun kesedihan. Karena diriwayatkan dalam sebagian periwayatan setelah pamannya meninggal dan istrinya meninggal, Rasulullah SAW itu banyak mengurung diri, tidak banyak keluar. Rasulullah SAW banyak mengurung diri, tidak banyak keluar. Karena kesedihan yang Rasulullah SAW rasakan pada waktu itu. Karena kesedihan yang mana Rasulullah SAW rasakan pada waktu itu. Lalu kemudian setelah Rasulullah SAW bahasanya menduda ya, berarti tidak memiliki istri setelah Khadijah radhiyallahu anha wafat, maka di sini ada tawaran. Ada tawaran dari seorang wanita yang bernama Khawlah binti Hakim. Khawlah binti Hakim radhiyallahu anha ini adalah istrinya Uthman ibn Mad'un. Khawlah binti Hakim datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan, "Ya Rasulullah, tidakkah engkau ingin memiliki istri?" Agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mudah untuk melupakan kesedihan dengan Khadijah radhiyallahu anha. Maka ditawarkanlah oleh Khawlah binti Hakim, dan Khawlah tadi adalah istrinya Uthman ibnu Mad'un. Istrinya Uthman ibnu Mad'un radhiyallahu taala anhu ardah. Maka ditawarkanlah dua orang. Kata Rasulullah SAW bertanya, siapa dua orang itu? Lalu kemudian kata Khawlah binti Hakim, "Ya Rasulullah, engkau milih yang janda ataupun yang perawan?" Satu janda, satu perawan. Engkau pilih yang mana? Lalu kata Rasulullah, siapa yang janda dan siapa yang perawan? Kalau yang perawan ya Rasulullah adalah Aisyah. Yang perawan adalah Aisyah, anaknya seorang yang paling kau cintai, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Lalu kemudian siapa itu yang janda? Yang janda adalah seorang sahabat dan istri dari sahabatmu, yaitu Saudah binti Zam'ah. Saudah binti Zam'ah. Maka dua wanita ini sekaligus ditawarkan kepada Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah SAW kepada Khawlah tadi, kalau begitu lamarkan dua-duanya. Lamarkan dua-duanya sekaligus. Lamarkan dua-duanya. Maka Khawlah binti Hakim radhiyallahu anha tadi mendatangi keluarganya Abu Bakar As-Siddiq untuk melamar Aisyah. Dan Aisyah radhiyallahu anha ini sudah dilamar. Bahkan sebagian ahli sejarah mengatakan sudah selesai akad, tapi belum digauli. Karena waktu itu usia beliau radhiyallahu anha masih 6 tahun. 6 tahun lebih, maksudnya sudah masuk ke 7 tahun. Tapi 6 tahun lebih, belum sampai genap 7 tahun, tapi sudah 6 tahun lebih. Makanya ada dua periwayatan, yang satu mengatakan Rasulullah menikahiku umur 6 tahun dan Rasulullah menggauliku umur 9 tahun. Tapi ada periwayatan yang lain mengatakan Rasulullah menikahiku umur 7 tahun. Menggabungkannya kata Imam Nawawi maksudnya adalah 6 tahun lebih. 6 tahun lebih. Sehingga dua wanita ini dilamar sekaligus oleh Khawlah binti Hakim radhiyallahu anha tadi kepada Abu Bakar As-Siddiq, kemudian pula kepada ayahnya Saudah binti Zam'ah tadi. Dan Zam'ah seorang yang sudah sangat tua. Aisyah radhiyallahu anha ini sudah dikatakan sudah dilamar atau bahkan sudah melakukan akad. Akad dengan siapa? Nah, ini yang mungkin menjadi pertanyaan, bagaimana usia yang sangat muda begitu sudah diakadkan? Ini budaya dan tradisi pada waktu itu, dan budaya tradisi orang Arab ini biasa. Saya sendiri mengenal sahabat saya, kawan saya, ketika di Yaman dulu, usianya waktu itu sudah 20-an sekian. Bagi orang Yaman usia sudah segitu sudah terlambat ini menikah, karena orang-orang Arab itu cepat menikah. Saya tanya, mengapa engkau terlambat untuk menikah? Maka kata dia, saya sedang menunggu. Menunggu siapa? Menunggu orang yang saya khitbah atau orang yang saya lamar. Kenapa ditunggu? Saya bilang, karena usianya masih kecil. Usianya berapa? Saya bilang. Kata dia, waktu itu saya melamarnya usianya baru lahir dari kandungan. Ini benar gitu. Saya berkisahkan dengan suatu kisah ini teman saya. Karena itu adalah anak pamannya sendiri.
Gitu. Jadi anak pamannya sendiri. Baru lahir dari kandungan langsung dikatakan ini nanti besok besar jadi istrimu. Waktu itu usia saya 15 tahun. Waktu itu usianya 15 tahun. Sehingga dia harus menunggu 15 tahun kemudian agar bisa menjadi istri. Maka di usia 30 kemudian menikah dengan wanita yang dirawatnya oleh dirinya sendiri. Dirawatnya oleh dirinya sendiri. Jadi tradisi ini jadi tidak mengherankan kalau di dunia atau di negara-negara Arab. Walaupun memang dengan bertambahnya harta, dengan banyaknya jabatan dan seterusnya, memang kemudian tradisi ini pun menjadi masalah gitu. Karena orang yang punya harta, orang punya jabatan, jadi sembarangan menikah yang di bawah usia kalau bahasa kita. Tapi tradisi ini pada zaman itu tidak masalah. Buktinya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha sebelum menikah dengan Rasulullah sudah menikah dengan yang lain. Ini pula untuk membantah orang-orang bagaimana Rasulullah menikahi dengan seorang wanita yang di bawah usia gitu bahasanya. Nah, kita katakan Ibunda Aisyah ini memang sudah menikah sebelumnya, sebelum Rasulullah. Hanya saja tidak digauli karena masih kecil, tapi sudah terjadi akad. Atau sebagian riwayatan sudah dilamar, usianya 6 tahun. Pada waktu itu yang melamarnya adalah Al-Mut'im ibnu Adi untuk anaknya namanya Jubair. Dan Jubair ibnu Mut'im ibnu Adi ini menjadi sahabat kemudian hari. Tapi pada waktu itu Mut'im ibnu Adi belum dalam keadaan kufur, dan Jubair juga masih dalam keadaan kufur. Sehingga ketika Abu Bakar As-Siddiq menanyakan ulang tentang status putrinya, kata Mut'im ibnu Adi, sudah, kita tidak ada hubungan lagi karena sudah beda agama. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq sangat bahagia karena apa? Akan dinikahkan kepada orang yang paling mulia, yaitu Rasulullah. Maka disitulah terjadi akad antara Abu Bakar dengan Rasulullah menikahi siapa? Menikahi putrinya Abu Bakar yang bernama Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu anha. Usianya 6 tahun dan Rasulullah SAW menggaulinya pada usia 9 tahun. Kemudian lamaran yang kedua kepada Saudah binti Zam'ah. Saudah binti Zam'ah ini juga sebelumnya sudah menikah. Saudah binti Zam'ah ini juga sebelumnya sudah menikah. Dan menikahnya Saudah ini dengan seorang sahabat yang bernama As-Sakran ibnu Amr. As-Sakran ibnu Amr seorang sahabat yang berhijrah ke negeri Habasyah. Berhijrah kedua ke negeri Habasyah. Karena Habasyah hijrah kedua kali. Hijrah yang pertama kemudian hijrah yang kedua. As-Sakran ibnu Amr bersama sang istri yang bernama Saudah ini berangkat hijrah ke negeri Habasyah. Ketika kembali, maka As-Sakran ibnu Amr ini wafat. As-Sakran ibnu Amr ini wafat, maka kemudian Saudah menjadi seorang wanita yang janda. Maka kemudian Rasulullah SAW melamarnya dan terjadi akad, kemudian Rasulullah langsung menggaulinya. Maka di sini pertanyaan, siapakah wanita pertama kali yang dinikahi Rasulullah setelah Khadijah? Jawabannya adalah Aisyah atau Saudah? Jawabannya adalah Aisyah yang dinikahi. Artinya dinikahi yang sah secara akad. Tapi wanita yang digauli Rasulullah SAW setelah Khadijah adalah Saudah. Wanita pertama kali yang digauli setelah Khadijah adalah Saudah. Tapi wanita yang pertama kali dinikahi, artinya akadnya saja, itu adalah Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha. Maka pada waktu itu seketika terjadi dua pernikahan sekaligus. Aisyah terlebih dahulu, kemudian setelah itu Saudah. Maka Saudah inilah yang menemani Rasulullah SAW di akhir kehidupannya ketika Rasulullah di Makkah. Karena kan setelah itu Rasulullah nanti akan keluar meninggalkan Makkah. Akhirnya Rasulullah SAW akan keluar meninggalkan Makkah, dan kemudian nanti disusul oleh Saudah dan keluarganya Abu Bakar yang lainnya, termasuk Aisyah radhiyallahu anha. Dan Saudah radhiyallahu anha ini dinikahi dalam usia yang cukup sudah tua. Ini yang cukup sudah tua. Ini salah satu istri Rasulullah SAW yang nikahnya cukup tua. Termasuk tadi yang dinikahi usianya cukup tua adalah Khadijah, tadi bertambah 40 tahun. Termasuk di antara yang cukup tua adalah Saudah. Ini cukup tua. Tapi kalau kita melihat istri-istri Rasulullah SAW yang lain usianya sangat muda. Walaupun memang seluruh istri Rasulullah yang dinikahi itu semuanya janda kecuali satu, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Semuanya janda. Tapi jandanya masih usia muda. Nanti kita akan kenal. Ada yang 17 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun. Sehingga masih sangat muda sekali. Kemudian Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha ini bersama Rasulullah SAW sampai Rasulullah wafat. Ya, Saudah binti Zam'ah ini bersama Rasulullah SAW sampai Rasulullah wafat.
Jadi ini termasuk istri Rasulullah yang tidak wafat di saat Rasulullah masih hidup. Ya, jadi dia bersama Rasulullah sampai Rasulullah wafat. Saudah ini masih diberikan usia yang cukup panjang. Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha. Dan di akhir kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Saudah ini memberikan harinya untuk ibunda Aisyah. Kenapa? Karena ada isu atau bahkan dalam sebagian riwayat telah diceraikan, ada sebagian riwayat belum diceraikan tapi hampir diceraikan. Karena kan sudah tua sekali. Rasulullah akan menceraikan Saudah. Maka didengarnya oleh Saudah, maka ya Rasulullah, apakah engkau ingin menceraikanku? Ya Rasulullah, jangan ceraikan diriku. Tapi biarkanlah aku ini menjadi istrimu, tapi engkau tidak perlu lagi membagi hari untukku. Hariku aku berikan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Saudah radhiyallahu anha ini merelakan harinya dikorbankan untuk Aisyah radhiyallahu anha, karena Aisyah adalah wanita yang paling dicintai Rasulullah. Tapi ia akan mendapatkan kedudukan yang mulia di akhirat nanti. Kenapa? Karena istri Rasulullah SAW di dunia sampai wafatnya, maka ia akan menjadi istri Rasulullah SAW di akhiratnya. Coba kalau tadi Saudah mengedepankan egoisnya, tidak membagi harinya, Rasulullah mungkin menceraikannya, sudah, setelah cerai dia tidak akan menjadi istri Rasulullah lagi di akhirat, hanya cukup di dunia saja. Tapi Rasulullah SAW membiarkan Saudah sebagai istrinya, tapi tidak dibagi harinya, sehingga di antara istri-istri Rasulullah yang lain semuanya 1 hari, kecuali Aisyah 2 hari. Bagaimana ini kisahnya? Yang lain 1 hari istrinya Aisyah. Karena ini kan diberi. Jadi ada 1 orang yang mengalah, dan itu diberikannya kepada salah satu istrinya, maka selesai. Maka ibunda Aisyah radhiyallahu anha 2 hari, dan istri-istri yang lain itu jatahnya 1 hari, bergilir. Itu berkatnya Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha. Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha. Kemudian setelah Saudah binti Zam'ah, maka istri yang ketiga yang digauli Rasulullah yang ketiga, maksudnya atau dinikahi yang kedua, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha bertemu Rasulullah kembali ketika di Madinah, karena menjadi istri kan di Makkah. Ini posisi masih di Makkah, menjadi istri artinya sudah selesai akad, tapi belum digaulinya, karena Rasulullah mulai menggauli ibunda Aisyah radhiyallahu anha pada waktu itu ketika beliau sudah pindah di Madinah bersama keluarganya. Disebutkan dalam sejarahnya, ini kisah yang sangat unik pada waktu itu. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ini usianya 9 tahun. Usia 9 tahun, normalnya orang juga masih anak-anak. Maka suatu saat dia mengisahkan kisahnya. Waktu itu saya sedang mainan ayunan. Tahu ya ayunan? Berarti menunjukkan kan masih suka bermain gitu. 9 tahun dia masih suka main ayunan bersama kawan-kawannya. Tiba-tiba Ummu Ruman adalah ibundanya Aisyah, istrinya Abu Bakar As-Siddiq. Ummu Ruman memanggilnya. Kemudian ketika dipanggilnya, dibawanya dengan cepat. Dan dia tidak tahu ada apa. Sehingga kalau bahasa sekarang sampai depan pintu rumah itu ngos-ngosan gitu. Jadi nafasnya tidak teratur karena saking cepatnya. Akhirnya sampai depan pintu rumah, dibiarkan istirahat sebentar. Kemudian Ummu Ruman ini mencuci wajahnya Aisyah, mencuci tangannya karena habis main-main. Kemudian dimasukkan dalam rumahnya. Di dalam rumahnya sudah ramai orang. Di dalam rumahnya. Dalam rumahnya sudah banyak wanita dari kalangan Ansar. Sudah di dalam rumahnya Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga kemudian dia tidak tahu apa yang terjadi. Kemudian diserahkan untuk dirapikan, untuk dihiasi dan seterusnya. Lalu kata beliau radhiyallahu anha, aku tidak terasa tiba-tiba Rasulullah sudah ada di tengah-tengah kita. Aku tidak terasa tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah ada di tengah-tengah kita. Dan pada waktu itu baru beliau sadar bahwasanya ia akan menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara resmi, maksudnya akan digaulinya. Bukan lagi tinggal bersama orang tuanya, tapi akan tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada usia yang 9 tahun ini beliau digauli oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sering menjadi polemik di kalangan orang-orang yang memusuhi Islam, sehingga mengatakan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi seorang wanita di bawah usia. Kita jawab kepada mereka, Aisyah radhiyallahu anha membanggakan dirinya. Kenapa kalian yang ribut? Kan begitu. Beliau tidak sama sekali mengeluh, beliau sama sekali tidak menyesali dengan pernikahan itu.
Tapi kenapa orang-orang kemudian yang membenci Rasulullah membincangkan permasalahan itu? Beliau sendiri membanggakan. Bahkan beliau mengatakan, aku diakad sama Rasulullah atau dinikahi Rasulullah pada bulan Syawal dan digauli pada bulan Syawal. Siapa di antara kalian yang memiliki keutamaan seperti ini? Beliau membanggakan di hadapan istri-istrinya, menunjukkan nggak ada masalah. Maka ini tradisi pada waktu itu. Baik, tidak ada masalah pada waktu itu. Kemudian Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ini, baik, usia yang cukup muda, maka kisahnya bersama Rasulullah juga banyak. Kisahnya bersama Rasulullah SAW paling banyak. Mengapa kisahnya paling banyak? Karena beliau juga paling banyak mengisahkan tentang kisah dirinya bersama Rasulullah. Berbeda dengan Ibunda Khadijah, kisahnya Khadijah bersama Rasulullah yang sampai kepada kita yang paling cukup terkenal adalah ketika Rasulullah SAW balik dari gua di mana Rasulullah SAW menyendiri untuk datangnya wahyu, sampai datangnya malaikat Jibril. Maka kemudian disitulah Khadijah yang menyemangati, Khadijah memotivasi, Khadijah yang memberikan semangat dan seterusnya. Itu yang kita kenal. Sedangkan kisah-kisah yang lain bagaimana kita tidak banyak mengenal. Berbeda dengan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kisahnya sangat banyak bersama Rasulullah. Dari mulai di dalam rumah, di luar rumah, pergi bersama Rasulullah, dalam peperangan dan seterusnya. Karena Ibunda Aisyah radhiyallahu anha termasuk seorang sahabat Rasulullah yang banyak meriwayatkan hadis, sehingga kisahnya juga banyak tentang beliau radhiyallahu anha. Nanti kita akan kembali kepada Ibunda Aisyah tentang kisah-kisahnya, tapi kita melewati dulu selanjutnya. Selanjutnya setelah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi istri yang selanjutnya adalah Hafsah binti Umar. Hafsah binti Umar Ibn Khattab radhiyallahu anha. Hafsah ini pula seorang wanita yang janda. Sebelumnya beliau radhiyallahu anha sudah menikah. Maka sehingga ketika suaminya wafat radhiyallahu anha, maka Umar bin Khattab datang menawarkan anaknya ini kepada Abu Bakar As-Siddiq, sebelumnya kepada Utsman bin Affan. Ditawarkannya kepada Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, atau Abu Bakar As-Siddiq tidak menjawabnya, tidak mengatakan iya, tidak menolaknya pula. Tapi saya tawarkan, ya Abu Bakar, tidakkah engkau ingin menikahi putriku? Abu Bakar tidak mengatakan iya, tidak pula mengatakan enggak. Maka kemudian ditawarkan sebelumnya kepada Utsman, tapi Utsman mengatakan, berikan aku waktu untuk berpikir. Jadi Umar bin Khattab menawarkan kepada orang-orang terbaik yang dikenalnya. Tapi entah mengapa pada waktu itu Umar tidak menawarkannya kepada Rasulullah, menawarkannya kepada Utsman, kemudian kepada Abu Bakar. Pertama ditawarkan kepada Utsman, kata Utsman, berikan waktu untuk berpikir. Maka kemudian beberapa hari Utsman akhirnya menolaknya. Aku waktu-waktu ini tidak membutuhkan istri. Kemudian ditawarkan kepada Abu Bakar tidak mengatakan iya, tidak mengatakan enggak. Maka di sini Umar bin Khattab mengatakan, aku sangat marah dengan Abu Bakar lebih daripada marahnya kepada Utsman. Kenapa? Utsman sudah menolak, ya dia cukup marah, tersinggung. Tapi tidak marahnya seperti marahnya kepada Abu Bakar, karena Abu Bakar tidak memberi jawaban, tidak mengatakan iya, tidak mengatakan ada apa ini. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW yang melamarnya. Setelah Rasulullah SAW melamar Hafsah binti Umar, di sini Abu Bakar datang kepada Umar. Ya Umar, apakah engkau marah denganku tentang peristiwa yang kemarin? Tentu marah ya Abu Bakar, karena saya tawarkan putri saya, kamu tidak menerimanya, tidak pula menolaknya. Kalau menolaknya seperti Utsman, selesai. Tapi tidak menerimanya, tidak menolaknya. Maka kata Abu Bakar, aku tidak ingin membongkar rahasianya Rasulullah, membocorkan rahasia Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah bercerita kepadaku ingin melamar putrimu. Karena Rasulullah SAW sudah pernah bercerita akan melamar putrimu. Aku tidak akan ingin membongkar rahasianya Rasulullah. Kata Abu Bakar, kalau seandainya waktu itu Rasulullah tidak menikahi putrimu, maka aku akan menikahinya. Tapi Rasulullah sudah menikahinya, maka sudah cukup
Taib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaik-baiknya suami. Itulah 4 isi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang awal. Kita sudah masuk waktu Isya? Gitu? Sudah atau belum? Sudah. Selanjutnya, setelah tadi kita mengenal secara singkat, nanti kita akan ulangi, kalau ada waktu kita akan ulangi sedikit menetal dengan beberapa kisah Khadijah, kemudian Aisyah atau Saudah, kemudian Aisyah, kemudian yang terakhir adalah tadi yang kita kisahkan adalah Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anha. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi seorang wanita bernama Zainab binti Khuzaimah. Zainab binti Khuzaimah. Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu anha. Tolong diperhatikan, Rasulullah SAW ini memiliki istri yang bernama Zainab, itu ada 2. Dan Rasulullah juga memiliki putri yang bernama Zainab. Istri Rasulullah SAW yang kita akan bahas ini adalah Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu anha. Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu anha ini sebelum menikah dengan Rasulullah, menikah dengan seorang sepupunya Rasulullah yang bernama At-Tufail bin Al-Harith. Suami pertamanya namanya At-Tufail bin Al-Harith bin Abdul Muttalib. Al-Harith ini adalah anak pertamanya Abdul Muttalib, kakak terbesarnya Abdullah, ayahnya Rasulullah, namanya Al-Harith. Al-Harith ini punya anak namanya At-Tufail. Kemudian At-Tufail ibn Al-Harith ini menceraikan Zainab binti Khuzaimah. Setelah diceraikannya, maka dinikahi oleh saudaranya. Saudara ini seorang sahabat namanya Ubaidah. Ubaidah bin Al-Harith bin Abdul Muttalib. Ubaidah bin Al-Harith ini yang kita kenal, kalau orang yang pernah melihat film Ar-Risalah, peperangan Badar, yang maju 3 orang itu siapa? Kalau yang pernah melihat film Ar-Risalah dalam peperangan Badar, pertempuran antara sahabat dan orang-orang musyrik kufar Quraisy, itu kan pertama diawali dengan 3 melawan 3, pertarungan 3 melawan 3. Kan di situ ada siapa? Ada Ali, ada Hamzah. Satunya Ubaidah ini. Satunya Ubaidah ini dalam peperangan Badar. Yang kemudian hari Ubaidah ibn Al-Harith ini wafat. Ubaidah ibn Al-Harith ini wafat. Jadi ini termasuk sepupunya Rasulullah yang menjadi sahabat Rasulullah. Ya, Ubaidah bin Harith ini sepupunya Rasulullah. Sehingga apa? Setelah Ubaidah bin Harith ini wafat, yang meninggalkan seorang istri yang bernama Zainab binti Khuzaimah, yang dikenal dengan Ummul Masakin. Yang dikenal dengan Ummul Masakin, ibundanya orang-orang fakir dan miskin. Karena Zainab ini radhiyallahu anha ini sangat dermawan. Sangat dermawan. Ya, radhiyallahu anha. Lalu sehingga setelah Rasulullah SAW menikahinya, tapi tidak lama kemudian, sebagian mengatakan 3 bulan, sebagian 6 bulan, sebagian 8 bulan, setelah pernikahan ini beliau radhiyallahu anha wafat. Rasulullah masih hidup. Berarti ini adalah istri yang kedua yang wafat di saat Rasulullah masih hidup. Tadi yang pertama Khadijah yang wafat. Lalu kemudian ini dia Zainab binti Khuzaimah. Jadi Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu anha ini wafat di saat Rasulullah masih hidup. Ini adalah yang kita katakan tadi istri Rasulullah 11, 2 wafat di saat Rasulullah masih hidup. Yang pertama Khadijah, yang kedua Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu anha. Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu anha wafat dan disolatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi wanita yang ketiga. Wanita yang selanjutnya. Wanita yang selanjutnya adalah Ummu Salamah. Ya, wanita yang selanjutnya berarti urutannya itu wanita yang ke-6. Begitu ya. Wanita yang ke-6 yang bernama Ummu Salamah. Ummu Salamah ini kan kunyah. Kunyahnya Ummu Salamah, lebih dikenal dengan kunyahnya. Namanya itu Hind. Kalau orang Indonesia Hindun gitu. Hindun itu kalau rafa jadinya Hindun, kalau nasab jadi Hindan, kan begitu. Tapi kalau orang Arab panggilnya Hind, nunnya sukun, dalnya sukun, jadi Hind. Tapi orang Indonesia susah gitu jadinya, kalau memiliki anak perempuan dinamakan Hindun gitu. Jadi dia rafa terus, Ja'a Hindun, darabtu Hindun, karena Hindun terus namanya. Tapi kalau orang Arab Hind, sehingga bisa Hindun, bisa Hindan, bisa Hindin. Maka namanya Ummu Salamah adalah Hind bint Abi Umayyah.
bintu Abi Umayyah. Namanya Hind bintu Abi Umayyah. Dan Ummu Salamah ini sudah menikah sebelumnya dengan seorang muhajir yang bernama Abu Salamah. Namanya Abdullah ibn Abdul Asad. Abdullah ibn Abdul Asad. Abu Salamah radhiyallahu anhu termasuk orang yang pertama berhijrah bersama keluarganya dari negeri Makkah ke negeri Madinah, tapi dipisahkan. Dia membawa anaknya, membawa istrinya, tapi di pertengahan jalan dihadang oleh keluarganya, dan setiap keluarga meminta anaknya masing-masing. Keluarganya istri yang meminta anak mereka, akhirnya ingin dibawa pula anaknya Ummu Salamah yang bernama Salamah, dibawa oleh istrinya, tapi juga akhirnya keluarganya Abu Salamah juga meminta. Akhirnya terpisahlah antara tiga keluarga ini. Ummu Salamah di keluarganya, Salamah anaknya di keluarganya Abu Salamah. Abu Salamah pergi berhijrah sendirian, yang akhirnya dipertemukan Allah Azza wa Jalla di negeri Madinah. Setelah beberapa lama bersama Rasulullah SAW, Abu Salamah ini lalu kemudian wafat beliau radhiyallahu anhu. Abu Salamah wafat, dan pada waktu itu Ummu Salamah mengatakan, siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Karena Ummu Salamah dengan Abu Salamah ini pernikahannya cukup lama sebelum Islam dan setelah Islam. Kemudian bahkan dikaruniai 4 anak. Salamah, Umar, Zainab dan Durrah. Salamah, Umar, Zainab dan Durrah. Itu adalah 4 anaknya Ummu Salamah dari Abu Salamah. Baik, Salamah, Umar, Zainab dan Durrah. 4 ini yang kemudian menjadi Rabibu Rasulullah, anak tirinya Rasulullah kan. Maka tapi kata Ummu Salamah, tapi aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang mukmin itu ketika ditimpa suatu musibah lalu mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, berikanlah aku pahala dari musibah ini dan berikanlah yang terbaik atau orang yang menggantikan yang lebih baik darinya, atau diberikan hal yang terbaik dari musibah, lebih baik daripada yang ditimpanya. Lalu kemudian sebelumnya itu mengatakan, iya, siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Ternyata apa yang diucapkan itu didengar oleh Allah Azza wa Jalla, dikabulkan dan dihadirkan oleh yang lebih jauh lebih baik dari Abu Salamah. Siapa itu? Muhammad ibn Abdullah, Rasulullah SAW. Pada waktu itu terbuktilah doanya seorang mukminah ini kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma akhlufli khairan minha. Ya Allah, gantikanlah musibahku ini dengan yang lebih baik. Padahal di awal dia mengatakan siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah. Ternyata yang dihadirkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti ada kisahnya Ummu Salamah dengan Ibunda Aisyah, nanti kita akan melewatinya. Lalu kemudian selanjutnya setelah tadi Ummu Salamah radhiyallahu anha adalah Zainab binti Jahsh. Zainab binti Jahsh. Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha. Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha ini adalah seorang wanita Quraisyiyah dari kalangan Quraisy. Dan Zainab binti Jahsh ini adalah sepupunya Rasulullah. Karena ibundanya Zainab namanya Umaymah binti Abdul Muttalib. Ibundanya Zainab namanya Umaymah binti Abdul Muttalib. Umaymah ini saudaraan dengan ayahnya Rasulullah yang bernama Abdullah bin Abdul Muttalib. Maka Rasulullah SAW melamar Zainab binti Jahsh. Ketika melamarnya untuk pertama kali, Rasulullah tidak melamar untuk dirinya, melainkan melamar untuk anak angkatnya Rasulullah yang bernama, siapa anak angkatnya Rasulullah yang disebut dengan Ibnu Muhammad pada waktu itu? Zaid, yang bernama Zaid bin Harithah, ayahnya Usamah bin Zaid. Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini seorang yang katanya dikatakan dari negeri Yaman. Dia mencari saudaranya di Mekah, terdampar di sana. Akhirnya karena tidak ada keluarga sama Rasulullah, diangkat menjadi anaknya. Maka dulu dipanggil Zaid bin Muhammad. Tapi Allah Azza wa Jalla berfirman, ud'uuhum liabaihim. Allah menafikan ini, melarang agar mereka dipanggil kepada, yang disandarkan kepada ayah mereka. Maka digantilah Zaid bin Harithah sesuai dengan ayahnya. Tentu kedudukannya berbeda. Zaid yang dikatakan anak angkat tidak punya kedudukan di Madinah, di Makkah pada waktu itu, tidak ada keluarga,
dengan Zainab binti Jahsh yang memiliki kedudukan dari keluarga yang terpandang dan seterusnya. Ketika Rasulullah SAW melamarnya, Zainab senang karena dikiranya untuk dirinya, untuk Rasulullah. Tapi kata Rasulullah, saya melamar bukan untuk diri saya, melainkan untuk Zaid bin Harithah. Maka Zainab ini menolak. Menolak Zaid bin Harithah. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, turunlah ayat. Wa ma kana limu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Apabila sudah datang ketetapan Allah dan Rasulnya, seorang beriman dari kalangan wanita dan laki-laki itu tidak memiliki pilihan lain. Maka kemudian setelah turun ayat ini, Zainab bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah engkau telah menetapkan dan rela Zaid bin Harithah menjadi suamiku? Kata Rasulullah, na'am. Maka akhirnya terjadilah pernikahan. Pernikahan ini selama 1 tahun lamanya. Kemudian Zaid bin Harithah datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku tidak tahan bersama Zainab. Karena Zainab ini seorang wanita yang suka membanggakan nasabnya di hadapanku. Naam ya Rasulullah, aku tidak setinggi derajat nasabnya seperti dirinya. Maka sehingga Rasulullah, aku ingin menceraikannya. Rasulullah pada waktu itu mengatakan jangan diceraikan. Makanya firman Allah, amsik alaika zaujaka wattaqillah, bertakwalah kepada Allah dan janganlah diceraikan. Tapi Allah Azza wa Jalla sudah menentukan ribuan tahun sebelum terjadinya ini bahwasanya Zaid akan menceraikan Zainab dan Zainab akan dinikahi Rasulullah. Maka akhirnya pada penghujungnya Zaid bin Harithah menceraikan Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha. Setelah diceraikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melamar. Siapa yang disuruh melamar ya? Zaid. Antum bisa bayangkan ini. Yang disuruh melamar adalah Zaid. Tapi ini semua ada hikmahnya yang sangat luar biasa, karena pada waktu itu orang Arab gimana ceritanya seorang bapak angkat menikahi mantan istri anak angkatnya, kan begitu? Gimana ceritanya? Susah sekali diterima. Dan pada waktu itu pun anak angkat itu seperti anak sendiri. Seperti anak sendiri. Makanya Allah Azza wa Jalla ingin batalkan dan ingin nafikan. Anak angkat itu bukan seperti anak sendiri. Dia tidak memiliki warisan, tidak ada yang diharamkan dan seterusnya. Panjang lebar. Makanya Rasulullah SAW mengutuskan Zaid bin Harithah. Liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Allah Azza wa Jalla menetapkan sesuatu yang Allah SWT tetapkan. Maka diutuskanlah Zaid. Zaid menceritakan ini. Ketika Zaid menghampiri Zainab, Zaid tidak kuat. Makanya tidak berani langsung berbicara bertatap muka. Maka Zaid bin Harithah membelakangi Zainab dan mengatakan, absyiri, kabar gembira kepadamu ya Zainab, Rasulullah SAW telah melamarmu. Rasulullah SAW telah melamarmu. Lihat, mantan suaminya yang melamarkan untuk suami barunya. Masya Allah. Lalu kata Zainab binti Jahsh, aku tidak akan menerimanya sampai aku bermusyawarah dengan Allah. Kemudian Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha salat, lalu kemudian istikharah, dan datanglah turun ayat itu, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, zawwajnakaha falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha. Setelah Zaid sudah selesai dari pernikahannya, zawwajnakaha, baik, kami menikahkanmu dengannya. Makanya pernikahan yang satu-satunya yang tidak ada wali, tidak ada saksi, tidak ada ini, hanya pernikahan ini. Karena Allah yang menikahkan langsung. Maka disebutkan dalam sejarah, Rasulullah setelah datang turun ayat ini, Rasulullah langsung datang kepada Zainab tanpa ada saksi, tanpa ada wali, tanpa khalas. Karena cukup Allah yang menikahkan. Karena cukup Allah Azza wa Jalla yang menikahkan. Sehingga apa? Sehingga inilah pernikahannya Rasulullah SAW bernama dengan Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha. Ya, Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha. Kemudian yang selanjutnya adalah Juwairiyah bintil Harith. Juwairiyah bintil Harith. Ini istri yang ke-8 berarti ya urutannya, Juwairiyah bintil Harith. Juwairiyah bintil Harith ini tawanan perang. Awalnya tawanan perang. Jadi Juwairiyah bintil Harith ini keluarganya ditawan semuanya. Karena ayahnya Juwairiyah ini namanya Al-Harith bin Abi Dirar, ini mengumpulkan kaumnya untuk memerangi Rasulullah. Maka Rasulullah memeranginya dalam peperangan yang disebut dengan Ghazwatu Banil Mustaliq atau Ghazwatul Muraisi'. Nanti dibaca itu, ada peperangan namanya Ghazwatu Banil Mustaliq.
Intinya pasukannya dikalahkan, semuanya menjadi tawanan. Termasuk Juwairiyah ini menjadi tawanan. Dan pada waktu itu Rasulullah menentukan seluruh tawanannya menjadi budak. Yang laki-laki, yang perempuan, yang anak-anak semuanya menjadi budak dan dibagikan kepada para sahabat. Juwairiyah bintil Harith ini bagiannya seorang sahabat yang mulia yang bernama Thabit bin Qais. Thabit bin Qais. Thabit bin Qais ini adalah khatibu Rasulullah. Pada waktu itu tugasnya dia berkhutbah. Kita pernah mengenal firman Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengeraskan suara kalian di atas suaranya Rasulullah. Ketika turun ayat ini, Thabit bin Qais mengurung dirinya. Kenapa? Karena selama ini yang mengeraskan suaranya di hadapan Rasulullah dia, karena orang khatib. Nah, khatib gimana kalau nggak keras suaranya? Ia takut bahwasanya amalannya itu dihapuskan. Kan di akhir ayat itu mengatakan antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Terhapus amalan kalian dan kalian tidak sadar. Sehingga Thabit bin Qais mengurung dirinya. Maka kemudian Rasulullah mencarinya, kemudian Rasulullah mengatakan bukan dia yang dimaksud. Bahkan katakan kepada dia, Thabit bin Qais itu di surga. Ini salah satu sahabat yang dijamin Rasulullah SAW masuk surga. Intinya Juwairiyah bintil Harith ini bagiannya Thabit bin Qais. Dalam riwayat yang lain bagiannya ibnu ammin lahu, sepupunya Thabit bin Qais. Maka Juwairiyah ini bernegosiasi. Dia berunding dengan Thabit bin Qais mengatakan, bagaimana kalau aku membayar dan menebus diriku, membebaskan diriku menjadi seorang wanita yang merdeka. Maka Thabit mengatakan tidak masalah. Ya, tidak masalah kalau engkau ingin membebaskan dirimu, tapi harus membayar. Tentu harus membayar 9 potongan emas. 9 potongan emas. Tentu Juwairiyah tidak memiliki apa-apa karena tawanan perang, hartanya semuanya sudah dirampas sama Rasulullah dan para sahabat. Satu-satunya tempat di mana ia bisa minta bantuan adalah kepada siapa? Kepada Rasulullah. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Juwairiyah ini mendatangi Rasulullah. Dan pertama kali yang didatangi adalah Aisyah radhiyallahu anha dicari. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ini salah satu kisah yang kita dahulukan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika aku melihat Juwairiyah ini, aku langsung membencinya. Ketika aku melihat Juwairiyah ini, aku langsung membencinya. Kenapa? Karena Juwairiyah ini seorang wanita yang sangat cantik. Karena aku takut apabila Rasulullah melihatnya, maka Rasulullah SAW akan menikahinya. Itu yang ditakutkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Maka dia hati-hati. Kalau takut berlebihan itu biasanya beneran terjadi. Maka Aisyah radhiyallahu anha melihat dan takut. Akhirnya benar apa yang ditakutkan oleh Aisyah. Juwairiyah datang kepada Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, ceritaku begini, dan aku minta bantuanmu. Kata Rasulullah SAW. Rasulullah melihat Juwairiyah. Kata Rasulullah, tidakkah aku berikan yang lebih baik daripada itu? Apa itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, aku berikan harta untuk membebaskan dirimu dan aku menikahimu. Alhamdulillah, dinikahi. Akhirnya terjadilah pernikahan itu. Dan ini seorang wanita yang kemudian hari kata Ibunda Aisyah, aku tidak mengenal seorang wanita yang lebih membawa keberkahan terhadap keluarganya lebih daripada Juwairiyah ini. Kenapa? Karena setelah Juwairiyah ini dinikahi oleh Rasulullah, tersebar di kalangan sahabat. Keluarganya Juwairiyah ini kan menjadi budaknya para sahabat. Ketika Juwairiyah menjadi istrinya Rasulullah, maka keluarganya Juwairiyah ini dibebaskan. Bagaimana mungkin mereka memiliki budak yang budaknya itu adalah iparnya Rasulullah, ipar-iparnya Rasulullah? Maka dikatakan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, 100 dari keluarganya Juwairiyah ini dibebaskan karena pernikahan itu. Karena pernikahan. Tentu semuanya tidak tidak direncangkan gitu kan. Tadi Juwairiyah tidak ingin dinikahi Rasulullah awalnya karena ingin dibebaskan saja. Dan tidak ada yang tahu juga keluarganya akan terjadi itu. Tapi inilah seorang wanita yang membawa keberkahan untuk keluarganya. Termasuk kemudian ayahnya Juwairiyah ini, Al-Harith ini tadi yang menjadi panglima kaumnya yang tadi ingin memerangi Rasulullah juga masuk Islam. Dan 100 orang yang dibebaskan tadi itu semuanya akhirnya juga masuk Islam. Jadi membawa keberkahan yang sangat luar biasa. Dan pada waktu itu Juwairiyah usianya juga masih sangat muda. Kemudian yang selanjutnya adalah Safiyah.
Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Safiyah binti Huyai bin Akhtab radhiyallahu anha. Safiyah ini juga tawanan perang. Safiyah ini juga tawanan perang. Safiyah ini tawanan perang. Ayahnya seorang Yahudi yang membuat makar kepada Rasulullah. Nama ayahnya tadi Huyai bin Akhtab, dibunuh sama Rasulullah. Ayahnya, suaminya, saudaranya semua dibunuh sama Rasulullah. Safiyah menjadi tawanan perang karena seluruh yang laki-laki dibunuh oleh Rasulullah. Yang wanita dan anak-anak jadi tawanan perang dan dijadikan budak. Kemudian datang seorang sahabat yang namanya Dihyah Al-Kalbi. Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Seorang sahabat yang sangat tampan. Dan keluarga Al-Kalbi ini terkenal dengan ketampanannya. Terkenal dengan ketampanan dan wanitanya terkenal dengan kecantikannya. Ini selingan. Saya mendapatkan satu faidah ini dari guru kami kemarin, Syekh Hamid Akram. Saya nisbatkan kepada beliau karena beliau menceritakan Dihyah Ibnu Khalifah Al-Kalbi ini memiliki saudara, entah itu saudara langsung atau anak pamannya, intinya masih keluarga. Seorang wanita ini tinggal di pedalaman. Maka Rasulullah SAW melamarnya untuk menjadikan istri. Tapi kan posisinya jauh. Maka Dihyah ini menyampaikan lamaran itu. Sampainya lamaran itu didengar oleh wanita ini, saking bahagianya dia meninggal dunia. Saking bahagianya dia meninggal dunia. Baik, ini salah satu faedah yang unik kemarin saya dapatkan ketika di majelisnya Syekh Hamid Akram. Jadi saking bahagianya akan dinikahi Rasulullah. Mendengar kabar itu langsung seketika mungkin jantungan mungkin ya. Baik, akhirnya langsung meninggal dunia. Jadi nggak jadi istrinya Rasulullah. Maka kemudian kembali lagi kepada Safiyah binti Huyai bin Akhtab tadi. Dihyah ini datang kepada Rasul, ya Rasulullah, aku minta bagianku ya Rasulullah. Maka kemudian kata Rasulullah, ambil. Maka Dihyah ini mengambil Safiyah. Karena Safiyah terkenal dengan kecantikannya pula. Maka diambil yang wanita paling cantik, diambillah Safiyah. Karena dia terkenal dengan ketampanannya. Lalu kemudian karena diambillah Safiyah ini, ada sahabat yang mengadu kepada Rasul, ya Rasulullah, Safiyah ini yang paling berhak adalah engkau, bukan Dihyah. Engkau yang paling berhak. Makanya kemudian Rasulullah SAW memanggil Dihyah dan memanggil Safiyah. Akhirnya kata Rasulullah, ambil yang lain. Ambil yang lain. Akhirnya kemudian Rasulullah SAW melamar Safiyah ini. Pada waktu itu Safiyah menolaknya. Karena Rasulullah SAW, Safiyah radhiyallahu anha masih sakit hati tentunya. Ayahnya dibunuh, saudaranya dibunuh, suaminya dibunuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Rasulullah SAW menjelaskan, bagaimana saya tidak membunuh ayahmu, keluargamu, saudaramu? Kenapa? Mereka membuat makar kepadaku. Gimana saya tidak bunuh mereka? Itu kan salah mereka sendiri. Sampai akhirnya Safiyah radhiyallahu anha menerima alasan ini dengan baik. Kemudian Rasulullah SAW menawarkan tawaran, ya Safiyah, tidakkah engkau ingin menjadi seorang wanita yang merdeka? Kata Safiyah, tentu. Lalu kemudian, kalau begitu bagaimana aku merdekakan dirimu dan kemerdekaan ini sebagai mahar untuk menikahi dirimu. Jadi tidak bayar apa-apa. Tidak bayar apa-apa. Kan Rasulullah memerdekakan. Karena mahal harganya merdeka pada waktu itu. Nah, kemerdekaan ini menjadi apa? Menjadi maharnya Safiyah binti Huyai bin Akhtab radhiyallahu anha. Ini isi Rasulullah SAW yang urutan nomor 9. Ini nanti ada kisahnya banyak bersama Ibunda Aisyah dan bersama yang lain. Kemudian sebelum yang terakhir adalah Ummu Habibah. Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Ummu Habibah binti Abi Sufyan ini namanya Ramlah. Namanya Ramlah. Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Istri Rasulullah SAW yang satu ini adalah orang yang paling dekat secara nasab dengan Rasulullah. Karena Ummu Habibah ini Ummu Habibah binti Abi Sufyan, dan Abu Sufyan itu namanya Sakhar,
Sakhr itu memiliki ayah namanya Harb. Harb itu memiliki ayah namanya Umayyah. Umayyah itu memiliki ayah namanya Abdu Syams. Dan Abdu Syams itu memiliki ayah namanya Abdu Manaf. Jadi bertemu nasabnya dengan Rasulullah di Abdi Manaf. Ya, bertemu nasab dengan Abdi Manaf. Sehingga Ummu Habibah ini radhiyallahu anha, Ummu Habibah radhiyallahu anha ini berhijrah ke negeri Habasyah. Berhijrah ke negeri Habasyah. Sampai di sana suaminya wafat. Ummu Habibah ini wafat, suaminya wafat, posisinya di negeri Habasyah. Maka Rasulullah SAW mengirimkan surat kepada An-Najasyi untuk menikahkannya kepada Rasulullah. Jadi An-Najasyi sebagai wakilnya Rasulullah. Akhirnya dinikahkan, tapi Ummu Habibah posisinya di Habasyah. Jadi belum bertemu Rasulullah. Bertemu ketika Ummu Habibah dan orang-orang dari negeri Habasyah kembali ke Madinah. Baru di situ Rasulullah SAW bertemu dengan Ummu Habibah. Makanya Ummu Habibah urutannya paling terakhir atau sebelum akhir. Kenapa? Karena pertemuan Rasulullah dengan Ummu Habibah itu memang sudah akhir-akhir dalam kehidupan Rasulullah. Karena Ummu Habibah walaupun sudah dilamar atau dinikahi di awal-awal secara akad, tapi ditemui Rasulullah SAW setelah Rasulullah SAW di usia yang sudah di akhir usia beliau. Inilah Ummu Habibah yang bernama tadi Ramlah binti Abi Sufyan radhiyallahu anha. Kemudian yang terakhir adalah Maimunah. Maimunah bintil Harith. Maimunah bintil Harith. Maimunah bintil Harith radhiyallahu anha ini juga seorang wanita janda. Suami awalnya namanya Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Maka Maimunah bintil Harith ini adalah bibinya Ibnu Abbas. Makanya seringkali Ibnu Abbas itu tinggal bersama Maimunah. Kenapa kok keluar masuk bersama Maimunah? Karena ibundanya Abdullah Ibnu Abbas, ibundanya yang bernama Ummul Fadl Al-Kubra, namanya Ummul Fadl Al-Kubra bintil Harith, itu saudaranya Maimunah, saudarinya Maimunah bintil Harith. Sehingga istri Rasulullah yang bernama Maimunah ini saudaraan dengan istri pamannya Rasulullah yang bernama Al-Abbas, ya kan? Begitu pula istrinya ini saudaraan dengan ibunya Khalid bin Walid. Ibunya Khalid bin Walid namanya Lubabah bintil Harith. Sehingga Ibnu Abbas dan Khalid bin Walid terhadap Maimunah ini mahram, karena kan saudara ibu mereka sendiri. Jadi keluar masuk. Makanya pernah suatu saat Rasulullah bersama Ibnu Abbas bersama Maimunah tidur di satu bantal, kan begitu. Di satu alas ini. Kenapa Ibnu Abbas ada? Karena memang itu adalah bibinya Ibnu Abbas. Nah, dan waktu itu Ibnu Abbas masih kecil. Yaitu ketika Rasulullah terbangun di akhir malam, kemudian Ibnu Abbas salat. Itu kan di mana? Di rumahnya Maimunah ini. Di rumahnya Maimunah bintil Harith radhiyallahu anha. Sayangnya Maimunah ini wanita yang mungkin paling akhir, karena dinikahi Rasulullah SAW pada tahun ke-7, sedangkan Rasulullah SAW wafat pada tahun 11, sehingga hanya 3 tahun lebih sedikit saja bersama Rasulullah SAW. Baik, itulah 11 dari isi Rasulullah SAW. Sebelum kita sedikit mengulang atau kita berhenti, ada 2 tersisa yang ini bukan istri Rasulullah melainkan budak wanitanya Rasulullah. Ini bukan istri Rasulullah, budak wanitanya Rasulullah. Yang pertama, Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah ini seorang budak wanita yang dihadiahkan Raja Alexandria dari Mesir. Maka Rasulullah SAW jadikan budak wanitanya, digaulinya, akhirnya terlahirlah Ibrahim, anaknya Rasulullah yang wafat juga. Maria Al-Qibtiyah. Kemudian budak wanitanya Rasulullah yang lain adalah Raihanah Al-Quradhiyah. Raihanah Al-Quradhiyah. Raihanah ini menjadi budaknya Rasulullah. Rasulullah pada waktu itu menawarkan untuk masuk Islam dan dijadikan istri. Raihanah menolak. Lalu kemudian hari Raihanah ini masuk Islam, ditawarkan dibebaskan, Raihanah tidak menerima. Ya Rasulullah, biarkan aku menjadi budakmu. Jadi awalnya Raihanah ini Quradhiyah, berarti kan dari Bani Quraidah.
Jadi Bani Quraidah berarti seorang Yahudiyah. Karena dia menjadi seorang wanita yang budak wanita, Rasul ingin membebaskannya, tapi Rasul ingin dia masuk Islam. Tapi dia menolak. Dan beberapa kali tawarkan menolak terus sampai beberapa saat, kemudian ternyata masuk Islam dengan sendirinya. Ketika Rasulullah mendengar, bahagia, Rasulullah senang. Rasulullah ingin menjadikan istri, dibebaskan jadikan istri. Kata Raihanah, ya Rasulullah, aku milih dengan keadaanku seperti ini. Akhirnya beliau radhiyallahu anha menjadi budaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak menjadi istrinya. Raihanah Al-Quradhiyah radhiyallahu anha. Bagaimana, ini sudah selesai waktunya atau lanjut? Masih banyak kisah ini. Gimana, lanjut? Labas, kita sudah jauh-jauh mengisahkan labas, nggak masalah. Baik, saya kisahkan beberapa kisah. Saya 7:30, baik, labas. Masih ada 5 menit ya, lebih. Baik. Pertama kisahnya Ummu Salamah dengan Rasulullah. Ummu Salamah radhiyallahu anha ketika dilamar oleh Rasulullah, ia mengatakan, ya Rasulullah, saya seorang wanita yang tidak berhak untuk dilamar. Kenapa? Karena saya memiliki 3 masalah atau 3 sifat. Yang pertama, ya Rasulullah, saya ini seorang wanita yang sangat pencemburu. Bukan pencemburu tapi sangat pencemburu. Yang kedua, ya Rasulullah, saya ini seorang wanita yang memiliki banyak putra dan putri. Kan tadi ada Umar, ada Salamah, ada Durrah, ada Zainab. Lalu kemudian yang ketiga, ya Rasulullah, saya sudah tidak memiliki keluarga untuk menjadi wali. Saya tidak memiliki keluarga untuk menjadi. Kata Rasulullah, kalau masalah cemburu itu Allah yang akan hilangkan. Aku berdoa kepada Allah, Allah hilangkan. Selesai masalahnya. Ya Rasulullah, doanya dikabulkan. Sedangkan kalau itu masalah anak-anakmu, maka katanya, nah, itu tanggung jawabku juga, dan Allah Azza wa Jalla akan mengkafilnya. Kalau itu masalah wali, maka ada anakmu. Maka akhirnya Rasulullah SAW menikah dengan Ummu Salamah. Menikah dengan Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah radhiyallahu anha, suatu saat menghadiahkan makanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika menghadiahkan makanan kepada Rasulullah, pada waktu itu adalah di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Ini kisah terjadi 2 kali terulang yang saya baca. Pertama terjadi sama Ummu Salamah, yang kedua terjadi sama istri yang lain. Siapa saya lupa, subhanallah. Siapa tadi kita baca tadi? Baik. Pertama sama Ummu Salamah. Baik, sama Ummu Salamah radhiyallahu anha. Baik. Ketika dihidangkan makan ini dan ia tahu bahwasanya ini adalah dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menyenggolnya dan pecah. Baik, pecah wadah ini dan tempat ini dan tertuang makanan itu. Ya, tertuang makanan itu. Berarti kan tidak bisa dimakan dan pecah. Maka kata Rasulullah SAW, balasannya harus engkau kembalikan dalam keadaan utuh. Setidaknya dikembalikan wadahnya. Karena Rasulullah SAW membagi, ya setiap isinya itu membagi beberapa mangkok, piring dan seterusnya. Sehingga yang sama itu dikembalikan. Maka Rasulullah SAW memberikan yang pecah ini kepada Aisyah dan memberikan yang utuh milik Aisyah kepada Ummu Salamah. Kemudian kepada yang lain juga terjadi demikian. Saya lupa apakah terjadi pada Hafsah atau Safiyah, saya lupa. Tapi Safiyah ini juga memiliki, jadi sering kita yang sering memiliki cekcok itu Aisyah radhiyallahu dengan yang lain. Tapi tidak. Sebagai contoh saja, Safiyah radhiyallahu anha ini pernah memiliki masalah biasa, masalah keluarga dengan Hafsah. Hafsah radhiyallahu anha binti Umar ini mengatakan kepada Safiyah, karena Safiyah ini seorang dari keturunan Yahudiyah, maka dikatakan engkau adalah anaknya atau putrinya seorang Yahudi. Engkau adalah putrinya Yahudi. Maka dia menangis. Safiyah ini menangis dan terganggu dengan ucapan itu. Maka kemudian dia mengadu kepada Rasul, ya Rasulullah, aku dikatakan oleh Hafsah bahwasanya aku adalah seorang putrinya seorang Yahudi. Maka kata Rasulullah, katakan kepada Hafsah, siapa yang lebih mulia daripada Safiyah? Ayahnya seorang nabi, kakeknya seorang nabi, pamannya seorang nabi, suaminya seorang nabi. Ayahnya
Kalau diusut ayahnya adalah Ishak, ya kan? Atau sebelumnya keturunan Yakub, kemudian pamannya Ismail, kakeknya Ibrahim. Kan Yahudi semuanya kan nyambungnya ke sana, ke Ibrahim al-Khalil alaihissalam, dan suaminya adalah Rasulullah. Katakan kepada Hafsah dan katakan kepada dia, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Yang lain pula, Safiyah ini pernah suatu saat pula ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya Rasulullah, ma hiya illa, Safiyah itu pendek itu maksudnya, tapi dia hanya mengisyaratkan dengan tangannya, ya Rasulullah, ma hiya illa Safiyah. Itu adalah hanya Safiyah, Rasulullah itu pendek. Karena subhanallah dikatakan Safiyah ini kalau dia mau naik kendaraan, Rasulullah SAW harus menekuk lututnya agar Safiyah ini naik. Jadi menunjukkan Safiyah ini memang sangat pendek. Jadi harus naik, baru kemudian naik ke unta atau ke kendaraannya itu. Maka Rasulullah SAW menegur Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, laqad qulti kalimatan, engkau telah mengucapkan suatu kata, apabila tercampur dengan laut maka akan laut itu akan ternodai. Luar biasa. Padahal dia mengatakan mahya illah. Nah, iya hanyalah seperti ini. Baik, itu beberapa kisah. Baik, itu beberapa kisah dari kehidupan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini hanya mengisahkan fakta sejarah. Jangan dikira nanti saya pro di kesana dan kesini. Karena mengisahkan tentang istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini memerlukan waktu yang cukup panjang, dan saya tidak tahu apakah ada yang sudah berhasil mengumpulkan secara kitab tersendiri. Ada, cuman mungkin dalam ringkasan-ringkasan tidak luas. Yang saya baru melihat luas itu adalah Fatimah sampai 8 jilid kalau tidak salah. Jadi ini khusus untuk satu putri Rasulullah, Fatimah. Sedangkan istri-istri Rasulullah seperti ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ini banyak sekali kisahnya. Dari mulai balapan lari, dari mulai digendong sama Rasulullah, dari mulai macam-macam gitu. Kemarin saya kisahkan ini di hadapan santri, histeris santri, masya Allah. Masa-masa puber gitu. Karena apalagi kisahnya Aisyah dengan Rasulullah, kan banyak kisah-kisah yang mengharukan gitu. Kisahnya membuat histeris gitu. Sahih saya ceritakan ini di hadapan santri, apalagi usia-usia SMA ya. Itu kan masa-masa puber. Ada lagi yang pulang akhwat di balik tirai gitu. Terdengar suara sampai depan. Ini gimana ceritanya ini? Saya nggak usah lanjutkan aja ceritanya, bahaya. Taib, ala kulli hal, itulah sebagian kisah-kisah dari istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal, yaitu 11, dan seluruhnya yang 9 tadi wafat setelah Rasulullah SAW wafat. Siapakah wanita pertama kali yang wafat setelah Rasulullah wafat? Wanita yang pertama kali wafat setelah Rasulullah wafat itu adalah seorang wanita yang paling panjang tangannya. Itu kata Rasulullah. Kata Rasulullah, orang yang paling cepat menyusulku adalah orang yang paling panjang tangannya di antara kalian. Setelah Rasulullah wafat, istri Rasulullah saling memanjangkan tangannya. Dan tidak terduga ternyata Zainab binti Jahsh, yang Zainab pada waktu itu juga pendek tangannya. Waktu itu masih panjang yang lain. Apalagi Saudah ini terkenal istri Rasulullah yang paling besar badannya. Sehingga ketika di malam hari suatu saat keluar, di malam hari gelap, tapi karena tubuhnya yang besar, maka Umar bin Khattab melihat dari kejauhan, dia mengatakan, laqad araftuki ya Saudah. Aku sudah mengenalmu ya Saudah. Waktu itu Umar kenapa mengatakan itu? Umar waktu itu mengatakan itu berharap diturunkan ayatul hijab, agar istri Rasulullah itu digunakan hijab, sehingga orang tidak mudah mengenali istri-istri Rasulullah. Maka sengaja Umar pada waktu itu mengatakan, laqad araftuki ya Saudah. Bagaimanapun kamu ini, maka kami telah mengetahui. Maka orang yang paling cepat dari istri Rasulullah wafat setelah Rasulullah adalah orang paling panjang tangannya. Ketika itu istri Rasulullah setelah wafat semuanya memanjangkan tangan. Ternyata maksudnya Rasulullah adalah orang yang paling banyak bersedekah. Dan ternyata orang paling banyak bersedekah adalah Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha. Panjang tangan gitu. Kalau panjang tangan malah justru negatif ya. Maksudnya kalau di bahasa Indonesia panjang tangan kan negatif gitu. Tapi kan bahasa Arab ya. Baik. Di sini ada pertanyaan. Hukum mahram anak angkat dengan orang tua angkat setelah anak tumbuh dewasa? Syukran jazakumullah khairan. Bukan mahram. Baik. Makanya status anak angkat itu harus dijelaskan, terlebih lagi kalau sudah mau baligh, setidaknya sebelum dia baligh, karena berkaitan banyak hal.
Kalau dalam mazhab Syafi'iyah saja berkaitan dengan wudu dan tidak wudunya. Dia mau ke masjid salaman sama ibunya, itu bukan ibunya. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'iyah kan salaman bukan non mahram kan jadi batal. Nah, kalau mazhab yang lain mungkin masih ada, tapi kan tetap aja dia salaman bukan kepada orang yang halal bagian dari salami. Nah, makanya anak angkat ini harus diperjelas. Baik, dari awal diperjelas. Makanya kalau seandainya dia sudah terlanjur dewasa, maka harus diberitahu, karena itu berkaitan dengan nasabnya, berkaitan dengan mahramnya dan seterusnya. Baik. Tapi kalau dia di usia masih balita, disusukan. Tapi disusukan, imma disusukan oleh ibu ini atau saudara ibu ini, biar nanti menjadi mahramnya, jadikan keponakannya. Kalau disaudarakan, misalkan seorang wanita memiliki saudari perempuan punya susu, disusukan sama ini, nanti kan ibu ini menjadi bibinya sepersusuan dan ibu angkatnya, kan begitu. Nah, tapi yang menjadi masalah kalau sudah terlanjur dewasa, maka ini harus diperjelas. Tidak boleh kita tidak perjelas, ya, tidak boleh, harus diperjelas. Kadang seorang orang tua itu takut dan seterusnya, tapi ini hukum syariat karena berkaitan dengan nanti hukum waris, berkaitan pula nanti bagaimana dia mahramnya pergi keluar masuk dan seterusnya. Walaupun kita menganggap nggak akan terjadi apa-apa orang sama ibunya sendiri, itu bukan masalah terjadi apa-apa dan tidak apa-apa, tapi masalah hukum syariat. Baik, semoga ini bisa membantu menjawab. Baik, ada pertanyaan mungkin yang lain? Rasulullah. Baik, pertama kita harus mengenal siapa yang disebut dengan keluarganya Rasulullah. Yang Rasulullah SAW dalam firman Allah Azza wa Jalla, Allah mewakilinya, "Qul ma as'alukum alaihi min ajrin," atau "wa ma as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba." Aku tidak meminta balasan apapun kepada kalian kecuali kalian mencintai keluargaku. Itu firman Allah Azza wa Jalla. Taib. Siapa yang disebut dengan keluarganya Rasulullah? Atau yang disebut dengan alul bait? Karena ini berkaitan banyak hal, termasuk berkaitan tentang masalah zakat, karena mereka tidak boleh memakan zakat ataupun sedekah keluarga Rasulullah itu. Maka siapa yang dimaksud keluarga Rasulullah? Apakah keturunan langsung? Kita katakan tadi anak-anaknya Rasulullah yang laki-laki semuanya meninggal di usia masih kecil, belum menikah. Jangankan belum menikah, belum baligh. Jadi belum punya keturunan. Sedangkan putri Rasulullah SAW ada yang memiliki anak seperti misalkan Fatimah radhiyallahu anha, seperti pula Zainab radhiyallahu anha punya anak namanya misalkan Umamah. Baik, makanya keluarga Rasulullah SAW yang dimaksud itu adalah dua keluarga besar. Yang pertama adalah keluarga siapa? Keluarga Hashim, dan keluarga Al-Muttalib. Hashim dan Al-Muttalib. Hashim dan Al-Muttalib ini kakak beradik, saudara. Dua-duanya anaknya Abdul Manaf. Abdul Manaf ini memiliki beberapa anak, di antaranya Hashim dan Al-Muttalib. Keturunan Hashim dan Al-Muttalib ini semua disebut dengan keluarganya Rasulullah. Seluruh keturunan ini semuanya disebut keluarga Rasulullah. Misalkan keturunannya Abdullah bin Abbas yang disebut dengan dinasti Abbasiyah, itu kan keturunannya Abdullah bin Abbas sama Abbas bin Abdul Thalib. Tidak ada darahnya langsung kepada Rasulullah, tapi kan bertemu dengan kakeknya Rasulullah bernama Hashim, kan begitu, atau bahkan lebih dekat Abdul Muttalib. Maka dua keluarga ini, keluarga Hashim dan keluarga Al-Muttalib ini disebut dengan keluarga Rasulullah. Ini yang disebut dengan Al-Bait. Nah, kita kenal di sini ada As-Saqqaf, ada Al-Attas, dan seterusnya. Itu keluarganya kembali kepada sini semuanya. Dan rata-rata yang ada sampai sekarang itu keturunannya dari Al-Hasan atau Al-Husain. Al-Hasan Al-Husain ini masih bersambung secara nasab dari pihak ibunya. Jadi ibunya Al-Hasan Al-Husain ini kan Fatimah radhiyallahu anha, dan Fatimah ini adalah putrinya Rasulullah. Jadi itu yang dimaksud keturunan Rasulullah. Jadi keturunan Rasulullah atau keluarga Rasulullah itu tidak mesti harus dari anak laki-laki, anak laki-laki, anak laki-laki dan seterusnya. Tidak. Tapi yang di keluarga Rasulullah itu yang dimaksud adalah dalam firman-Nya misalkan wa yutahhirukum ahlul bait, misalkan atau ahlul bait, keluarga Rasulullah SAW itu adalah ahlu Hashim dan ahlul Muttalib. Ahlu Hashim dan ahlul Muttalib. Jadi keluarga Bani Hashim dan keluarga Bani Muttalib. Dan rata-rata habaib yang ada di Indonesia itu memang keluarganya kembalinya ke sana. Al-Hibshi misalkan, As-Saqqaf, Al-Attas dan seterusnya. Itu rata-rata kembalinya
Kalau nggak ada ke Husain, biasanya ke Hasan. Itu yang paling besar memang, famnya atau keluarganya paling besar. Jadi itulah keluarga Rasulullah, termasuk misalkan Al-Imam Syafi'i rahimahullah, ini keluarga Rasulullah, tapi bukan dari keturunannya Hashim, melainkan dari Al-Muttalib. Ya, dari keluarga Al-Muttalib. Maka ketika saya ngajar fikih, salah satu keistimewaan kita mengikuti Imam Syafi'i itu, di antara keistimewaan yang banyak, di antara 4 mazhab itu, kita mencintai Imam Syafi'i itu dari 2 sisi. Kita mencintai dari keilmuannya, seperti kita mencintai yang lain dari keilmuannya, Abu Hanifah, Malik, kemudian Ahmad dan Asy-Syafi'i. Kita juga mencintai dari sisi kerabatnya dengan Rasulullah, dari sisi nasabnya. Sedangkan yang lain tidak memiliki hubungan dengan Rasulullah. Imam Malik dari Yaman, begitu pula Imam Ahmad dari Bani Syaiban, begitu pula Imam Abu Hanifah dikatakan bahkan dari Persia. Ala khilaf, atau ada perbedaan. Sedangkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah itu nasabnya sampai kepada Al-Muttalib. Al-Muttalib itu adalah saudaranya Hashim. Makanya kenapa kakaknya Rasul disebut dengan Abdul Muttalib? Itu sebabnya karena Al-Muttalib lah yang membawa Abdul Muttalib ini. Karena Hashim itu menikah dengan seorang wanita dari kalangan Bani Najjar di kota Madinah. Hashim ini berdagang sama ayahnya yang bernama Abdi Manaf ke negeri Syam. Hashim meninggal di negeri Syam, istrinya hamil melahirkan di kota Madinah. Berarti kan besar di mana anaknya ini? Anaknya ini dinamakan Syaibah, yang kemudian hari dikenal dengan Abdul Muttalib. Syaibah ini kemudian hari diajak sama sang paman yang bernama tadi Al-Muttalib tadi, saudaranya Hashim. Datanglah Al-Muttalib ke negeri Madinah, ditawarkan, kamu tinggal sama keluarga ibumu atau keluarga ayahmu? Lalu dia milih, saya ingin tinggal bersama keluarga ayah saya. Akhirnya lah dibawa, karena perjalanan yang jauh panjang dari kota Makkah ke Madinah, dari Madinah ke Makkah, sudah berubah wajahnya karena panas, karena debu. Orang-orang mengiranya yang diboncengkan sama Al-Muttalib itu seorang budak, maka mereka manggilnya Abdul Muttalib, budaknya Al-Muttalib. Itulah sebabnya mengapa kakeknya Rasulullah disebut dengan Abdul Muttalib. Baik, itulah ringkasnya dari keluarga Rasulullah SAW. Saya rasa cukup. InsyaAllah Azza wa Jal kita sambung pada pertemuan yang akan datang, dan kita akan bahas tema yang lain InsyaAllah Azza wa Jal. Sampai di sini kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.